kemudian teman-teman kita Kristen menyebut diri kami adalah anak-anak Allah. Sebenarnya itu penghujatan. Coba kalau misalnya kami mengatakan kami adalah anak-anak Yesus, kalau teman Kristen kritis di dalam menjalankan akidah agamanya, maka dia pasti tidak suka kalau umat Islam mengaku sebagai anak-anak Yesus. Orang Kristen adalah anak Allah. Ini Yesus sendiri yang mengatakan atau Alkitab sendiri yang mengatakannya. Orang Kristen tidak mengaku-ngaku tanpa alasan cuma. Nah, dalam Matius 6 ayat 9 dikatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Nah, dalam Yohanes 1 ayat 12, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di dalam Lukas 6 ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak yang maha tinggi, sebab baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Nah, apa yang dimaksud dengan anak-anak Allah? Dalam Matius 6 ayat 9, kata Bapa kami merujuk kepada cara Yesus mengajarkan orang-orang untuk berdoa kepada Allah. Ini menunjukkan hubungan akrab antara Allah dan orang-orang percaya kepadanya. Dalam konteks ini, Bapa kami menggambarkan bahwa orang-orang percaya dapat berbicara dengan Allah sebagai seorang ayah dan yang penuh kasih, menyiaratkan hubungan pribadi, keintiman, dan kepercayaan dengannya. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk mendekat kepada Allah dengan penuh rasa hormat, tetapi juga dengan keyakinan bahwa Dia adalah Bapa yang baik dan penyayang bagi mereka yang percaya kepadanya. Nah, pertanyaannya, apakah anak Allah sama dengan manusia bereproduksi? Nah, konsep anak Allah dalam konteks keagamaan teologi biasanya tidak sama dengan manusia yang bereproduksi. Istilah anak Allah sering digunakan dalam agama Kristen untuk merujuk pada hubungan spiritual antara Allah dan makhluknya. Dalam agama Kristen, anak Allah mengacu pada hubungan antar individu dan Allah yang didasarkan pada iman dan roh. Ini bukan tentang reproduksi fisik atau biologis seperti dalam manusia. Dalam agama Kristen, konsep anak Allah sering ditegaskan untuk menunjukkan monoteisme mutlak, yaitu keyakinan bahwa Allah tidak memiliki anak secara biologis dan tidak dilahirkan. Sebaliknya, Allah dianggap sebagai pencipta yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi, singkatnya, istilah anak Allah dalam konteks agama Kristen seringkali memiliki makna spiritual dan teologis, bukan konsep reproduksi fisik manusia.